Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan anggota saya sendiri Miftahul Wulandari dan juga teman saya Salis Nilam Amartama. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi routing. Yang pertama, definisi routing. Pengertian umum dari perutean atau routing adalah suatu proses pada paket yang meneruskan jaringan dari satu jaringan ke jaringan lain melalui internet. Suatu router membuat keputusan berdasarkan IP address yang dituju oleh paket. Semua router menggunakan IP address tujuan untuk mengirim paket. Agar keputusan routing tersebut benar, router harus belajar bagaimana untuk mencapai tujuan. Ketika router menggunakan routing dinamis, informasi ini dipelajari dari router lain. Ketika menggunakan router statis, seorang network administrator mengkonfirmasi informasi tentang jaringan yang ingin dituju secara manual. Selanjutnya yaitu analogi routing. Analogi routing merupakan proses penyaluran paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya dengan perantara router. Misalkan kita berada pada persimpangan jalan. Mungkin kita akan merasa bingung jika tidak ada petunjuk jalan. Di setiap persimpangan jalan, kita ibaratkan sebagai router. Seharusnya ada petunjuk jalan supaya orang tidak bingung dan tersesat. Untuk jalan yang rumit dan berputar-putar, tidaklah cukup jika menggunakan static routing. Tentunya kita akan merasa bingung jika setiap persimpangan kita harus bertanya pada orang, apalagi kepada orang yang tidak tahu. Oleh karena itu, di sini diperlukan dynamic routing. Analoginya seperti ada polisi yang membawa HT dan memberikan jalur mana saja yang bisa dilewati. Polisi akan selalu koordinasi beberapa kali sehari agar jika ada pejalan yang macet atau tabrakan atau terjadi pohon rubuh, polisi akan segera mengupdate petunjuk jalan yang lain. Lalu tujuan routing dalam jaringan. Tujuan utama dari routing protokol yaitu untuk membangun dan memperbaiki tabel routing, di mana tabel ini berisi jaringan dan interface yang berhubungan dengan jaringan tersebut. Router menggunakan protokol routing ini untuk mengukur informasi yang diterima dari router-router lainnya dan interface-nya masing-masing, sebagaimana yang terjadi di konfigurasi routing secara manual. Untuk selanjutnya, manfaat routing dan seterusnya akan dijelaskan oleh Mbak Salis Nilam Amarta. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah manfaat routing. Manfaat routing dalam jaringan. Yang pertama, menghubungkan segmen jaringan lain untuk mengirimkan paket data. Yang kedua, memberikan informasi mengenai jalur mana yang harus dilewati oleh sebuah paket data. Yang ketiga, menutup atau membuka jalur dari sebuah paket data. Yang keempat, membantu router dalam melakukan konfigurasi dari alamat IP route. Yang kelima, mencegah terjadinya kesalahan pengiriman paket data. Selanjutnya ada jenis-jenis routing. Yang pertama ada static routing. Static routing adalah routing yang dilakukan secara manual. Setiap jaringan yang akan di-routing harus dikonfigurasi satu persatu oleh administrator jaringan. Kelebihan dari static routing adalah lebih aman serta tidak membutuhkan sumber daya yang besar. Sementara kekurangannya adalah apabila terjadi perubahan dalam suatu jaringan, maka administrator jaringan harus melakukan routing ulang sesuai dengan jaringan yang baru. Static routing dikenal lebih aman karena pada static routing tidak ada update informasi tabel routing yang dikirimkan ke router lain. Static routing lebih cocok jika digunakan pada perusahaan kecil, karena pada perusahaan tersebut jaringan yang digunakan tidak begitu besar dan kompleks. Yang selanjutnya ada dynamic routing. Dynamic routing adalah routing yang bekerja menggunakan protokol routing dan memiliki algoritma dalam menentukan jalur.
Kelebihan dari dynamic routing adalah apabila terjadi perubahan dalam suatu jaringan, maka protokol routing akan secara otomatis melakukan routing ulang, sehingga dapat menyesuaikan dengan keadaan jaringan yang baru. Sementara kekurangannya adalah dynamic routing membutuhkan sumber daya yang besar, seperti CPU dan memori, sehingga performa jaringan akan menurun. Dynamic routing menggunakan satu protokol routing. Protokol tersebut akan menentukan jalur-jalur yang akan dilewati paket, membuat tabel routing, serta mengubah tabel routing apabila terjadi perubahan pada jaringan. Karena dynamic routing secara otomatis dapat melakukan routing ulang, dynamic routing menjadi kurang aman. Hal ini dikarenakan sewaktu tabel routing beredar di jaringan, informasi yang dibawa dapat dicuri atau disadap oleh pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Dynamic routing cocok digunakan untuk jaringan berskala menengah hingga besar, karena pada jaringan tersebut lalu lintas data begitu banyak dan kompleks. Dynamic routing didesain dengan menggunakan algoritma dan protokol routing untuk menangani jalur-jalur yang ada di perusahaan tersebut dan akan mengubah jalur secara otomatis apabila terjadi perubahan. Macam-macam protokol routing dinamis seperti RIP, Routing Information Protocol, BGP, Border Gateway Protocol, IGRP, Interior Gateway Routing Protocol, EIGRP, Enhanced Internal Gateway Routing Protocol, dan OSPF, Open Shortest Path First. Yang ketiga ada default routing. Routing default digunakan untuk mengirimkan paket-paket secara manual, kemudian menambahkan router ke sebuah network tujuan yang tidak ada di routing table ke routing router hub berikutnya. Routing default biasanya digunakan pada jaringan yang hanya memiliki satu jalur keluar. Routing default merupakan salah satu cara yang paling mudah atau manual dalam melakukan routing tanpa menambahkan identitas jaringan yang lebih spesifik. Jadi fungsi default routing ini sebagai akses jaringan keseluruhan. Yang selanjutnya ada cara kerja dari masing-masing routing. Yang pertama ada static routing. Fungsi utama router adalah merutekan paket atau informasi. Sebuah router memiliki kemampuan routing, artinya router secara cerdas dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi atau paket yang dilewatkan. Apakah ditujukan untuk host lain yang satu network ataukah berbeda di network yang berbeda. Jika paket-paket ditujukan untuk host pada network lain, maka router akan meneruskannya ke network tersebut. Sebaliknya, jika paket-paket ditujukan untuk host yang satu network, maka router akan menghalangi paket-paket keluar. Cara kerja static routing dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, administrator jaringan yang mengkonfigurasi router. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Yang ketiga, routing statis digunakan untuk melewatkan paket data. Yang kedua ada dynamic routing. Cara kerja routing dynamic yaitu protokol routing mengatur tiap router sehingga dapat berkomunikasi antara router satu dengan router yang lainnya dan saling memberikan informasi dan juga tentunya informasi routing yang dapat mengubah isi dari routing table. Dengan kata lain, dynamic routing adalah proses pengisian data pada routing table secara otomatis. Secara khusus, dynamic routing merupakan jenis routing yang paling mudah dikonfigurasikan dan lebih efektif dalam memiliki rute terbaik untuk sebuah tujuan jaringan serta dapat menemukan jaringan terluar. Dan yang ketiga ada default routing. Default routing merupakan jenis routing yang menggunakan single router. Router yang digunakan akan mengirim semua paket ke single router. Rute ini dipilih pada proses routing saat tidak ada rute atau jalur lain yang tersedia untuk tujuan dari sebuah alamat IP.